jadi bisa melihat makhluk gaib gitu ya. Iya. 3. Wajahnya bundar, Ya. matanya keluar satu, Astagfirullahaladzim. terus lidahnya menjulur sampai ke dada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Mr. Nazar, menguak misteri dalam tabir ketabuhan. Teman-teman, sekarang saya mau melanjutkan video sebelumnya tentang Ibu Tintin yang pernah mengalami mati suri. Dan sekarang saya mau bertanya tentang pengalaman Ibu Tintin pasca mati suri dan hidup kembali. Dan di video sebelumnya, kata Ibu Tintin, didatangi oleh sosok makhluk gaib yang menyerupai orang tuanya, tepatnya bapaknya. Nah, mau apa ya makhluk itu menemui Ibu Tintin? Kita akan tanya langsung ke Ibu Tintin, sekaligus bagaimana sih perjalanan hidupnya setelah mengalami tragedi mati suri. Kalau begitu, teman-teman tonton video saya sampai selesai. Saya doakan semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, diangkat penyakitnya, diberikan rezeki yang berlimpah juga berkah, dan semoga teman-teman selalu diberikan perlindungan serta rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat teman-teman yang sedang merintis YouTube seperti saya, mudah-mudahan videonya banyak yang menyukai, banyak yang menonton, sehingga menjadi YouTuber yang berhasil. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, kalau gitu kita berjalan menuju rumahnya Ibu Tintin. Oke teman-teman, inilah pemandangan Wana Wisata Kebun Teh Cipasung, Kecamatan Lemah Sugih, Kabupaten Majalengka. Dan kita akan berjalan menuju rumahnya Ibu Tintin dari sudut yang berbeda atau jalan yang berbeda. Sambil menunjukkan bagaimana sih, apakah benar gitu ya rumahnya Ibu Tintin ini terpencil, jauh dari tetangga, dan hanya 2 rumah saja. Nah, itu yang satu lagi rumah siapa? Entah, kita langsung tanyakan saja ke rumahnya, ke Ibu Tintin, teman-teman. Dan di sini kita akan melewati kandang sapi, teman-teman. Nah, ini kandang sapi nih. Sapinya ada 2. Ini sepertinya sapi perah ya. Teman-teman bisa lihat sendiri. Dan ini rumput-rumputnya sebagai pakan dari sapi. Punten bapak sapi, aduh ibu sapi, tekeng ngalamut. Oke, berhasil. Selamat melewati kandang sapi. Dadah sapi. Nah, beginilah perjalanannya. Sekarang lagi musim hujan, jadi jalannya agak becek dan kita harus hati-hati jangan sampai terjatuh. Sedikit cacat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dari sini, dari belakang rumahnya Ibu Tintin, tidak ada rumah, langsung gawir atau jurang, teman-teman. Wow, pesawahan yang sedang hijau. Semoga petani di sini mendapatkan hasil yang berlimpah dan berkah. Dan di sana ada petani yang sedang menabur pupuk, teman-teman. Luar biasa ya indahnya pemandangan alam di pedesaan. Nah, di sana teman-teman ada Ibu Tintinnya lagi istirahat. Orang Jawa bilangnya lagi ngasok gitu ya. Assalamualaikum Ibu Tintin. Waalaikumsalam. Bapak Duhro, apa kabar? Alhamdulillah baik. Iya. Ibu, tadi saya lewat ke sana ada kandang sapi. Itu punya Ibu? Bukan, punya punya saudara kakak. Ya. Oh, itu rumah yang itu rumah kakak ya? Iya.
Ya teman-teman, di video sebelumnya pernah diliput ada satu rumah, ternyata itu rumahnya rumah kakaknya Bapak Duro. Iya. Oh iya. Wah, di sini hanya benar-benar berdua. Lihat Berdua. dari belakang nggak ada tetangga, pinggir nggak Iya. ada, sebelah sana jalan. Ternyata Iya. benar-benar sendiri ya Ibu. Iya. Itu anak-anaknya juga. Nggak. Dek. Oh, lagi main, nggak Iya. apa-apa Bu. Yang itu masuk ke dalam. Ini Ibu, saya ingin melanjutkan video sebelumnya tentang perjalanan Ibu setelah mengalami peristiwa mati suri. Kemudian Ibu hidup kembali dan ternyata pada malam harinya mengalami kejadian mistis bertemu dengan sesosok makhluk goib atau aneh gitu ya Bu. Tapi Bisa diceritakan? Iya. Setelah Ibu mati suri tadi paginya ya. Iya. Malamnya kedatangan walau alam itu makhluk dari mana ya? Iya. Tapi nyerupain wajah bapak ibu gitu. Bapak ibu masih hidup atau? Masih hidup. Oke. Waktu itu masih hidup. Pas masuk ada, kalau di bahasa Sunda ke ayah itu bilangnya apa? Oh apa? Iya. Panggilannya bapak itu apa gitu ya? Apa gitu. Katanya gitu. Takut kedengeran sama mama ibu kali ya. Iya. Apa mau ngobatin gitu. Terus masuk ke gitu. sini ya, ke di samping ke ibu dalam gitu. Kamar. Ibu masih telentang gitu. Udah sembuh gitu nanya. Belum waktu itu ya. Oh, belum, masih demam. Udah sembuh. Udah sembuh demamnya. Cuman lemes gitu. Oh, lemes, iya. Iya, masih dalam keadaan lemas. Demamnya udah sembuh, terus sakit perut udah sembuh. Udah sembuh. Kan waktu koma yang dirasa itu sakit perut. Sakit perut, Iya. demam gitu ya. Iya. Pas udah gitu, coba dibuka sedikit ininya, perutnya, bajunya dikeatasin gitu ya. Iya. Iya. Terus telunjuk ya sosok yang mirip apa? Itu ya. Gituin ke perut ibu, ditempelin ke pusar. Tepat di pusar ya. Iya. Tepat di pusar ibu gitu. Udah ditutup lagi, nggak ada, hilang. Tiba-tiba hilang. Iya, tiba-tiba hilang. Terus pada saat itu juga ibu merasa lebih bugar atau besoknya lagi setelah ibu bangun tidur? Setelah bangun tidur kan udah aja bobo ya, bobo iya, gitu. Dia nyuruh bobo, udah bobo ya, besok main lagi sama temen-temen katanya gitu. Pas besoknya ada temen ke rumah gitu, sambil ada yang masih nengok ke ibu gitu ya. Ini anak udah sembuh gitu. Tetangga-tetangga yang jauh yang deket juga. Iya. Udah sembuh ini anak, si dedenya gitu. Udah sembuh, alhamdulillah sekarang udah sembuh nih, udah bugar lagi kata mama gitu. Ya, iya. Sambil disuapin. Makan. Tadinya kan nggak makan udah lagi koma itu 2 minggu. 2 minggu nggak makan itu transfusi, bukan transfusi, opname ya? Infus. Nggak pakai apa-apa. Karena nggak dibawa ke rumah sakit cerita ibu ya? Iya, di rumah aja gitu. Nggak makan 1 sendok pun atau gimana Bu? Nggak tahu, kalau lihat ibu ya waktu ibu koma ada di samping jasad ibu gitu. Iya. Lihat ibu, mama nyuapin ke ibu, lihat gitu ya. Seperti apa ya? Seperti dalam mimpi ya, padahal. Masya Allah. Iya. Ini makan nak, tapi nggak masuk. Nggak masuk, cuman air doang gitu sama telunjuk si mama gitu. Mama dicelupin gini sama telunjuk ya gitu aja. Yang masuk cuman yang ada yang di telunjuknya ya. Sedih banget berarti ya yang jadi sosok mama ibu gitu ya. Selama 2 minggu gak makan, nasi gak masuk, air pakai sendok gak masuk, akhirnya pakai tangan. Jadi bagaimana caranya supaya asupan makanan ke ibu masuk gitu ya. Selama 2 minggu dan akhirnya tidak bisa tertolong pada saat itu. Cuman qadarullah, atas takdir Allah, roh ibu diambil dari jasad ibu, kemudian bisa dimasukkan lagi gitu ya. Dan akhirnya bisa berkumpul dengan keluarga dengan lagi. Ibu. Sama teman-teman lagi, teman sebaya ibu gitu. Iya. Teman-teman ibu nggak ketakutan main sama ibu Bu? Biasa aja.
Cuma kalau bercanda gitu. Iya. Kemarin ini Mati gitu. yang kemarin mati, sekarang hidup lagi paling gitu. Astagfirullah. Bercandanya gelap banget kalau orang Jakarta Iya. bilang. Tapi bagaimana ya itu kenyataannya gitu ya, Iya, Bu. iya. Itu dan pertama dan terakhir kayak sepertinya, Bu. Pertama sampai sekarang belum pernah mengalami kejadian seperti itu lagi gitu. Enggak, enggak, cuman itu aja. Ibu pada saat ketemu sama bapak ibu, sosok yang menyerupai bapak ibu, itu ibu cerita ke orang tua, ke bapak atau ke mama? Jadi begini, kalau ibu kan dalam keluarga paling pendiam, ibu. Berapa saudara sih ibu? 4. 4. Ibu yang ketiga. Ibu nomor 3, Ya, pangais bungsu, ya cek panggil orang bungsu. Sunda mah gitu. Iya. Enggak cerita apa-apa gitu. Kalau mau diceritain kayak yang kaku gitu. Takutnya itu mimpi kali, takutnya gitu. Kurang lepas, serba takut. Kalau orang Iya. sekarang bilang insecure katanya, Bu. Iya, iya. Jadi minder kalau mau Minder. ngomong ini takut salah Takut lah, takut salah. apa. Iya. Padahal yang namanya belajar gitu ya, nanti juga ada yang memperbaiki pada saat Ibu masih Soalnya begini, sekolah lagi gitu. main juga, ibu lihat ada sosok kakek gitu datang ke rumah, kakek dari mama gitu. Iya. Ibu lihat aja gini, si teman-teman pada minggir gitu. Nah, mulai itu si Tintin lagi ngapain katanya. Lihat apa lagi? Itu nggak tahu lihat siapa ya, ada yang datang tuh ke rumah mama gitu. Takut, bubar semua yang lagi main juga. Oh, Suka jadi Ibu gitu. jadi bisa melihat makhluk gaib gitu ya, Iya. yang menyerupai kakek Ibu. Yang menyerupai kakek ibu, apa itu yang apa yang disebut setan suka ngambil anak kecil gitu, pernah Oh, lihat. kalau di film-film namanya kelong wewe gitu ya, betul. Kalau di daerah ibu disebutnya onom. 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 Iya. Bentuknya Pak, kemana Pak? Diam. Bentuknya menyerupai simetris gitu. Simetris. Iya. Atasnya ini di atas kepala segitiga. Segitiga. Wajahnya bundar. Iya. Matanya keluar satu. Astagfirullahaladzim. Terus lidahnya menjulur sampai ke dada. Ininya badannya seperti segi 4. Segi 4, terus ke bawah kaki 2 melonjor pendek. Ininya jari-jarinya seperti karet apa tuh kalau mau berenang di laut gitu. Oh iya, perahu karet Bukan, ban, ini pelampung. kaki yang dimasukin ke kaki itu. Oh iya tahu, berarti itu sepatu katak. Oh ya, Sepatu katak. Ya, sepatu katak gitu. Waduh, itu namanya sosok onom. Onom. Suka menculik anak-anak ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibu bisa melihat makhluk gaib seperti itu setelah kejadian mati suri atau sebelumnya? Udah dari sebelumnya juga pernah melihat. Iya. Dan itu sudah diketahui sama keluarga ibu ya. Ya. Dan hanya ibu saja yang bisa melakukan seperti itu, Bu. Iya. Kakak enggak pernah ngomong pernah melihat enggak pernah. Cuman ibu. Teman-teman takut kalau misalkan ibu udah kayak gitu. Iya. Nah, kalau suami ibu takut enggak? Bapak Doro, ini kabarnya sudah kenal sejak teman kecil ya sepertinya ibu? Enggak. Bukan, gimana tuh? Bapak asli orang sini, orang Majalengka. Asli orang ibu sini. Dari Tasik. Oh iya, beda gitu ya. Iya, beda. Jadi nggak takut ya. Ketemu sama bapaknya kapan, Bu? Waktu keluar sekolah, Bapak merantau ke Tasik, kerja di Tasik. Iya. Gitu. Ibu keluar sekolah juga kerja di sebuah toko gitu. Iya. Ketemunya di sana. Oh. Pas waktu itu nggak nyadar berdua gitu punya kelebihan. Oh, cinta lokasi berarti ya, Bu? Iya. Di toko? Di toko. Toko baju? Bukan, toko Kelontongan? plastik. Oh, toko plastik. Ketemu sama Bapak Doro. Mohon maaf Bapak, saya mau tanya nih. Bapak Doro nggak takut gitu pada saat ketemu sama Ibu Tintin ternyata punya kelebihan melihat sosok kasat mata gitu, Ibu? Nggak takut. Kenapa, Pak? Itu biasa aja kali. Karena punya kelebihan yang sama gitu ya, Bu?
Masya Allah, luar biasa ini. Jadi dua-duanya kalau misalnya orang barat bilang nih Power Ranger. Power Ranger. Pahlawan super katanya gitu, Iya. punya kelebihan. Masya Allah, mudah-mudahan dari kelebihan itu bisa memberikan manfaat yang banyak untuk umat ya Amin. Ibu. Iya, amin. Menyembuhkan penyakit yang non-medis. Iya, Kadang-kadang ada sakit medis, ada non-medis. iya, Nah, iya. yang non-medis ini dokter-dokter biasanya angkat tangan katanya, Iya, Bu. iya. Luar biasa. Nah, Ibu, selain Ibu bisa melihat sosok gaib itu, ada kelebihan lain nggak, Bu? Atau mungkin dari kelebihan itu Ibu arahkan untuk sesuatu yang bermanfaat gitu? Alhamdulillah, kalau yang datang ke ibu gitu Mhm. ya, saya udah berobat ke sana kemari gitu katanya, yang supranatural udah beberapa kali, tapi belum kunjung sembuh, Iya, gitu katanya. Insya Allah mhm. ibu Bisa membantu ya gitu ya? bisa membantu. Iyalah, Tapi kalau pengen cepat cepat sembuhnya, jadi bareng-bareng gitu sama yang itunya punya badannya gitu mhm. ya, Jadi ya orang pada yang intinya, sakitnya itu. pada saat orang sakit, eee, jangan pantang menyerah mungkin ya, Iya, Ibu? iya, Heeh. Jadi harus terus berikhtiar, karena setiap penyakit ada obatnya, obatnya gitu ya, iya. Bu. Ibu, mohon maaf, barangkali Ibu punya pesan-pesan bagi orang-orang yang sedang sakit, mungkin sakit medis, non medis, yang sudah menyerah gitu. Nah, menurut Ibu harusnya bagaimana sih? Ada pesan-pesan supaya semangat gitu orang yang sedang sakit? Ya semangat, kan, kalau sakit itu sama Allah diangkat derajatnya ya, Mhm, terus beristighfar sambil ikhtiar, kalau udah apa tuh, pokoknya jangan menyerah gitu, mhm, cari siapa yang bisa membantu, menolong gitu supaya cepat sembuh. mhm, Kalau ibu di sini bisa sambil ngasih doa gitu mhm. ke orang yang sakit itu, Iya, "Coba ini ya." Jadi sambil berobat itu, sambil didekatkan diri si pasien itu iya, ke Allah gitu, iya, supaya ibadahnya, mhm. lebih ditingkatkan gitu. Ini doanya, "Ini gimana Bu?" Ada juga yang, kayak keberatan gitu Iya, ya, pengennya oh, cepat sembuh secara instan, iya, kan nggak mungkin. iya, Harus ada ikhtiar. iya, Ya ya ini doanya, kalau subuh udah sholat subuh, ini minta ini baca doanya, minta sama Allah. Alhamdulillah mhm, banyak yang sukses. mhm, diamalkan gitu Iya ya. diamalkan. Asal percaya, asal iman kepada Allah Subhanahu wa Iya, Ta'ala. iya Karena betul. mungkin, sakit itu ya turunnya dari Gusti Allah dan Allah Iya, juga yang Maha Menyembuhkan, iya, seperti itu ya, Maha Bu. Penyembuh ya. Jadi pada, intinya pada saat sakit tetap harus kembali kepada Allah Subhanahu wa Iya, Ta'ala, melakukan pendekatan, iya, doa, dan iya, tidak lupa ikhtiar gitu ikhtiar ya, ya. Bu. Iya Oke betul. Ibu, terima kasih atas waktunya. Ya Luar sama-sama. biasa saya dapat wejangan dari Ibu supaya lebih dekat dengan, Allah Allah Subhanahu wa Subhanahu Ta'ala. Sang Pencipta ya. Iya, taqarrub ilallah. Oke kalau begitu saya pamit undur diri Ibu, Ya, terima kasih atas waktunya. sama-sama. Saya pamit undur diri dan ada sedikit rezeki buat Ibu, mudah silahkan diterima, mudah-mudahan, bermanfaat untuk Ibu. Jazakallah khair. Amin. Itu, saya undur diri ya Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mari wabarakatuh. Bapak.